Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini, Minggu 29 Agustus tahun 2021. Mari Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengajak anggota keluarganya untuk kita bersama-sama memulai ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau menjaga memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Engkau mengizinkan kami hidup. Biarlah kami dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kami, agar kami boleh menyenangkan Tuhan dan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian berikut ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita butuh pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya.
Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan jemaat-Mu. Pegang tangan umat-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, jangan lepaskan kami. Biarlah kami semua dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, yang sanggup dan mampu untuk menolong kami. Kami percaya bahwa kuasa nama Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Kuasa nama Yesus sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Kuasa nama Yesus sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kami dari segala ikatan yang mengikat kehidupan kami. Roh Kudus membebaskan setiap kami. Roh Kudus melepaskan setiap kami, sehingga kami benar-benar dimerdekakan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Terambil dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Perikop dalam bacaan ini adalah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian bacaan firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian bacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Tema kita hari ini adalah bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus benar-benar
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui peristiwa munculnya COVID-19 selama musim pandemi ini, ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang terjadi, yang kita hadapi dan kita rasakan. Dan melalui peristiwa ini, manusia sedang diajar oleh Tuhan untuk tidak mengandalkan hartanya, kekayaannya, uangnya, fasilitasnya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, relasinya, bahkan di dalam keluarga sekalipun. Orang tua tidak bisa mengandalkan anak. Anak tidak bisa berharap banyak kepada orang tua. Kita tidak bisa bergantung kepada famili kita. Bahkan apapun itu yang mungkin di waktu-waktu sebelum munculnya COVID-19. Kita merasa bahwa kalau kita punya harta yang banyak, kalau kita punya uang yang cukup, kalau kita punya usaha yang berkembang, pesat, maju, maka kita merasa aman. Sehingga seringkali manusia melupakan Tuhan di dalam kenyamanannya. Manusia melupakan Tuhan, manusia mengabaikan Tuhan. Manusia tidak mempedulikan Tuhan. Namun tiba-tiba muncul atau datang COVID-19. Dan itu memporak-poranda seluruh aspek kehidupan manusia. Tiba-tiba semuanya berubah drastis, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada anak-anak yang orang tuanya dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka harus menjadi yatim piatu. Sebaliknya yang orang tua mungkin dalam harapan, dalam angan-angan, kerinduan dan cita-citanya supaya di hari tuanya anak atau cucunya bisa mendampingi dan memelihara hidupnya. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu saudara sekalian, ada peristiwa yang terjadi di mana satu keluarga yang punya anak tunggal, anaknya ini menikah dan punya cucu, punya satu anak. Artinya bapak dan ibu ini punya seorang cucu. Dan tiba-tiba karena COVID-19, maka anak ini, kedua orang tuanya yaitu papa dan mamanya, meninggal sehingga anak ini dia harus hidup dengan opa dan omanya. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Justru yang ada di dalam bayangan, harapan dan orang tua adalah mereka sungguh sangat berharap agar jika nanti di masa tua mereka bisa ada bersama anak, menantu dan cucunya. Ternyata ini sebaliknya. Justru bapak dan ibu ini harus hidup bersama dengan seorang cucunya dan mereka yang harus merawat cucunya. Dari peristiwa-peristiwa ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui bacaan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat di berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Wanita ini ketika sakit, maka dia berobat di berbagai tabib. Bukan berarti kita tidak boleh pergi ke dokter, Bapak Ibu. Dokter itu adalah pilihan Tuhan, utusan Tuhan, ketetapan Tuhan. Tuhan yang memilih para dokter, para tenaga kesehatan untuk menolong dan membantu kita. Tetapi jangan kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada manusia atau apapun yang kita miliki. Pertama-tama kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, wanita ini dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan apa-apa yang dia punyai. Dia mengandalkan uangnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tapi di dalam pengobatan itu dikatakan dia telah menghabiskan segala sesuatu yang ada padanya. Semua yang dia punyai sudah habis. Namun dia tidak mendapatkan kesembuhan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini, yang pertama kita butuh kehadiran Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan untuk menyertai kita, untuk mendampingi kita, untuk membantu kita, untuk menolong kita. Dalam Markus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Ia mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Perhatikan kalimat, sedang ia berada di tepi danau. Ia berada di tepi danau. Ia berada. Ini berbicara mengenai kita butuh kehadiran Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita perlu menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita perlu mengundang Tuhan hadir di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan kita. Anak-anak yang sekolah, jangan andalkan hikmat dan pengetahuan serta kekuatanmu sendiri. Engkau harus mengundang Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam studimu, di dalam pendidikanmu. Libatkan Tuhan di dalamnya. Supaya engkau tidak berjalan sendiri. Ada pujian yang mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah padaku. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mencapai hal-hal yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Untuk itu, dalam hidup ini kita butuh kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita butuh untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Markus 5 ayat 27 dikatakan wanita ini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus.
Sebenarnya wanita ini punya kesempatan untuk mendengar berita-berita tentang Yesus. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia tidak percaya karena dia merasa, saya punya uang kok, saya punya harta, saya punya fasilitas, pekerjaan saya aman. Sehingga dalam keadaan dia aman, dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak memerlukan Tuhan. Sehingga masa bodoh amat. Dia tidak mau percaya sama Tuhan Yesus, padahal dia sudah mendengar. Ada orang-orang yang bercerita tentang Yesus. Tetapi dia mengeraskan hatinya. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan adalah kebutuhan. Bahkan percaya kepada Tuhan adalah kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perjalanan kehidupan wanita itu ketika dia sakit dan dia sudah menghabiskan, dia berobat, dia telah menghabiskan segala sesuatu yang ada padanya. Baru dia menyadari bahwa ternyata saya membutuhkan Tuhan. Ternyata saya butuh untuk percaya kepada Tuhan. Agar Tuhan menolong kehidupan saya, memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit saya. Sehingga firman Tuhan mengatakan ketika dia dengar bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, maka dia pun tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan itu. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia mulai belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga dia mau mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang mungkin mendengarkan firman Tuhan hari ini, selama ini saudara masih ragu-ragu, saudara masih bimbang, saudara masih tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, Tuhan Yesus itu adalah penolong yang ajaib, yang sanggup dan mampu untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan jiwamu, yang sanggup dan mampu untuk melepaskan engkau dari kesesakan. Hari ini saya mengajak dan mengharapkan firman Tuhan mengundang saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan tunggu sampai semuanya sudah habis baru mau percaya. Sedini mungkin percayalah kepada Tuhan Yesus. Itu jauh lebih baik. Jangan sampai kalau hidup kita sudah hancur berantakan, sudah habis-habisan. Seperti perempuan ini baru mau percaya. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya belum terlambat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kawanku, ayo sahabat-sahabatku. Ajak keluarga-keluargamu, ajak saudaramu. Bawa mereka kepada Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Jangan ragu dan jangan bimbang hari ini. Ambil keputusan seperti wanita ini. Semula dia tidak mau percaya. Dia mendengar orang berbicara tentang Yesus. Tapi itu hanya angin lalu bagi wanita ini. Tidak ada respon untuk percaya. Tapi pada akhirnya wanita ini mengambil keputusan untuk percaya. Dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada untuk mendekati Yesus,
untuk menemui Tuhan Yesus, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bukalah hatimu untuk Tuhan. Berdoalah. Katakan, Tuhan Yesus, saya buka hati saya untuk Engkau. Saya mengundang Engkau masuk di dalam hidupku. Mulai hari ini saya mau percaya kepada Engkau karena saya tahu, saya yakin bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya yang sanggup dan mampu untuk menolong dan menyelamatkan kehidupan saya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita butuh untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita butuh mendekati Yesus seperti wanita ini, dia mengambil keputusan untuk mendekati Tuhan, dekat dengan Tuhan. Markus 5 ayat 28 sampai 29. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita butuh sentuhan dan jamahan Tuhan. Ketika dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dalam firman Tuhan, Matius 8 ayat 14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Kita butuh sentuhan dan jamahan Tuhan Yesus. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ketika dia jamah jubah Yesus. Ketika ada hubungan dengan Tuhan melalui dia menjamah jubahnya, memegang jubahnya, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Pendarahannya berhenti. Ibu mertua Simon Petrus yang demam keras, ketika Tuhan datang, Tuhan hanya menjamah, memegang tangannya. Tuhan hanya menyentuh dengan tangannya. Seketika itu juga demamnya hilang lenyap. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan di awal, bait pertamanya dikatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita butuh tangan Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan melihat dan mengetahui keadaan yang kita hadapi, yang kita alami. Dia akan memulihkan kehidupan kita semua, baik secara jasmani maupun rohani. Yang keempat, dalam hidup ini kita butuh kuasa Tuhan. Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita butuh kuasa Tuhan. Ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, maka
Yesus merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya mengalir ke dalam kehidupan. Wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kita, kita pasti mengalami pemulihan. Sesuatu pasti terjadi, saudara-saudaraku. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Seperti wanita ini. Dia telah menghabiskan segala sesuatunya. Berobat di berbagai tabib namun keadaannya makin memburuk. Wanita ini sudah kemana-mana mencari kesembuhan. Tapi tidak mendapatkan. Ketika dia beriman, ketika dia mempercaya bahwa kuasa Tuhan sanggup dan mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan keadaannya. Ketika dia mengambil keputusan untuk bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kuasa Tuhan sangat besar. Kuasa Tuhan Yesus sanggup dan mampu untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Masih ada Tuhan, saudara-saudaraku. Percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan sulit. Tidak terbatas kuasa Allah. Hari ini mungkin engkau tidak mengalami pergumulan masalah terkait dengan sakit penyakit. Mungkin engkau punya pergumulan yang lain. Percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia hadir, dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau menolong kita sekalian. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah melalui fakta dan kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita butuh kehadiran Tuhan. 2, kita butuh untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah kebutuhan. Yang ketiga, kita butuh mendekati Yesus. Mendekati Tuhan Yesus. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita butuh sentuhan dan jamahan Tuhan. Dan yang keempat, kita butuh kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup dan mampu untuk melakukan segala perkara. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita hari ini. Dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku.
Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu, hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami dapat memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, terus mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya kami harus percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa pentingnya kami harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan betapa pentingnya kami membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua orang yang mengikuti ibadah ini. Rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati, pelayanan kami diberkati, sekolah kuliah masa depan anak-anak kami diberkati. Pakai hidup kami menjadi berkat selagi ada kesempatan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Bilur Yesus menyembuhkan dan membebaskan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan baru. Yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Yang miskin, yang berkekurangan Tuhan memberkati. Setiap doa dan permohonan umat-Mu kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati keluar masuk kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.